얘나 네가 그런 거야? 움직이지 마. Halo sahabat Bones, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak cadu. Lalu kasbon ke warung teh pak, ame bisa udut jarcok sabatang tapi ngutang. Alangkah baiknya kalian cari tempat kugoleran termadep anu ngunaheun bari kopdut teh gening. Oke sahabat Bones, tidak usah basa-basi seperti si dia, langsung saja kita lanjut ke filmnya. The Goblin 2022 diawali oleh seorang pemuda misterius yang membantai orang lain. Mengerikan bukan? Inilah The Goblin. Diceritakan berawal kasus pembantaian yang viral dari media, dan polisi mengatakan cuma satu orang yang bisa melakukan hal yang membagongkan ini, yaitu Goblin. Beberapa tahun lalu, tim Goblin telah membunuh 9 anggota geng Bangkong Buduk dengan seorang diri. Goblin merupakan anggota geng Kobra Ngaceng yang sulit untuk ditangkap, serta identitasnya sulit diselidiki karena pembantaiannya yang sangat sadis dan rapi. Lalu di sini ada Yongmin. Dia kebingungan dan panik karena anaknya dilarikan ke rumah sakit, sehingga membutuhkan biaya yang lumayan. Lalu tidak lama kemudian, dia dipanggil harus pergi ke markas geng Kobra Ngaceng, dan di sini bosnya sedang menindas anak buahnya yang sedang dicurigai sebagai mata-mata polisi. Lalu ketua itu mencoba menelpon kapten polisi. Dan setelah itu, Yomin disuruh untuk membunuh orang ini, tetapi dia bingung bahwa sebenarnya yang mata-mata itu adalah dia sendiri. Sehingga ojol-ojol teman Simin lah yang membunuh. Lalu Yomin meminta pekerjaan yang menghasilkan cuan pada bosnya, dan di sini bosnya langsung memberi misi yang sangat abot, yaitu membunuh bos Goblin. Karena dia kepepet, sehingga misi abot ini digaskeun. Setelah sampai di tempatnya, dia pun mengeribut dengan gesit. Dan akhirnya Min pun memenangkannya. Lalu setelah itu, Min meminta Japuh pada bos mafia ini. Karena Japuhnya tidak sesuai perjanjian, akhirnya bos ini dihajar sampai mengeripu. Lalu Min kabur dan mengambil uang itu. Dan dia juga menjebak Goblin dan menelpon kapten polisi. Dia Yeon. Dia adalah Goblin. Pas mereka semua sampai, Goblin ini ditahan karena dia dituduh sudah membunuh. Sehingga dipenjara 10 tahun. Tetapi polisi ini tidak tahu kalau dia menangkap Goblin. Setelah dipenjara, Dayon mendapatkan sepucuk surat sang istri yang isinya bahwa dia diceraikan karena dia tidak mau mempunyai suami sang pembunuh. Singkat cerita, Yon terbebas dari tempat membagongkan ini, lalu dia hidup dengan apa adanya, dan dia bekerja jadi kang setim, dan dia juga kangen pada sang anak King yang belum pernah dilihat 10 tahun yang lalu. Lalu di sini Yong meminta tolong sama Pak Pol untuk mencari posisi keluarganya. 가족을 좀
찾아와 주십시오. Tetapi si Pak Bol juga memberi tugas sama Yon untuk menangkap goblin yang sebenarnya orang ngaku-ngaku sebagai goblin dan menjadi geng yang meresahkan Korea. Dia juga menjalankan bisnis poek. Lalu Yon menolaknya karena dia sudah tobat. Masa sudah mensucikan diri harus dinodai? 죄송합니다. Lalu saat Yon sedang popoe, disamperin sama Pak Pol dan dia diberitahu alamat istrinya. Lalu saat malam pun tiba, Yung langsung digaskeun ke sana. Lalu saat sampai, dia melihat anaknya yaitu Yena yang diganggu oleh seorang bapak-bapak sampai akan digablok. Lalu secara spontan, Dayon pun datang, dan sang pujaan pun juga datang, karena ada kericuhan. Lalu Ibu Yena bilang, ini adalah teman ibunya. Singkat cerita, Yon ingin memberi hadiah pada Yena, tetapi Yon ingat dengan kata-kata sang mantan istri, bahwa dia tidak boleh mendekati anaknya lagi karena dia takut ketahuan bahwa ayahnya seorang pembunuh. Lalu saat Dayong pulang, malah ketabrak oleh supir anak buah Yongmin. Lalu dia dibawa ke rumah sakit karena tangannya yang ripuh. Lalu saat di RS, Dayon memberikan kartu nama pada anak buahnya untuk diberikan pada Yongmin. Sehingga Yongmin mengetahui Dayon sudah lolos dari penjara. Lalu di sini Dayon memberikan hadiah itu pada Yena. Dan saat ibunya mengetahui hadiah itu, Yena auto kena marah ibunya. Dan di sini Yongmin dihantui kepanikan karena perbuatannya yang memenjarakan goblin. Lalu setelah itu, mungkin istri pepotongan Dayon berpikir seperti ini. Sepertinya kalau Dayon dekat dengan Yena, itu lebih baik dan terjaga, sehingga dia mengizinkannya. Yena, 실망시키지 마. Dan di sini anaknya guntreng dengan temannya di sekolah, sampai dia didagor dan bocor karena anak Yongmin. Lalu dia langsung datang ke sekolah dan negosiasi sama guru. Lalu Dayon diberi info oleh sang mantan bahwa anaknya koma di rumah sakit sampai dioperasi, dan mereka pun tersedih. Lalu keesokan harinya, Dayon menemui anak Yongmin untuk menanyakan kebenarannya. Dan tiba-tiba datang tendangan pengawal mengenai bebenguknya. Dan mereka pun pergi. Di sini anak buahnya lapor pada bosnya, sehingga terjadi kesalahpahaman yang dianggap akan menyelakai anaknya. Lalu Yongmin meminta anak buahnya untuk menghabisi Dayon sekarang juga. Dan kekacauan pun dimulai. Mereka mendatangi rumah sakit dan membuat kekacauan pada mantan istri dan anaknya di rumah sakit. Lalu Dayon diberi video istrinya sudah pingsan di rumah sakit, dan Dayon pun nafsu bebeledagan dan akhirnya ngacak-ngacak caduk. Lalu Yongmin diberi info bahwa anak buahnya sudah KO oleh goblin, dan ternyata anak Dayon diculik oleh komplotan Yongmin, sehingga dia meminta bantuan pada kapten polisi untuk menciduk mereka. Lalu di sini anak Yongmin akan diculik oleh Dayon, dan saat berangkat ke sekolah, dia beraksi dan menghajar anak buah Yongmin. Lalu Dayon menelpon Yongmin dan mengancam kalau dia macam-macam dengan anaknya, anak dia juga terancam. Lalu mereka COD untuk barter anaknya. Dan saat akan barter, anak buah Yongmin malah menyerang sang goblin yang sesungguhnya.
dan alhasil mengeribut pun dimulai. Dan yang terakhir yaitu tangan kanan Yomin lah yang digeprek dan dia memberitahu lokasi Yomin. Dan di sini dua jagoan ini dipertemukan. Tetapi Yomin bareng dengan anak buahnya, lalu baku hantam pun dimulai. Setelah anak buahnya KO, Yomin menyerang kembali ngacak-ngacak Caduk. Dayon bisa saja membunuh Yomin dengan mudah, tetapi dia tidak bisa karena terlalu baik. Lalu, anak Yomin datang bersama atasan Dayon. Dan Yomin memberitahu posisi anak Dayon tuh di pipir cenah. Lalu Yena langsung dibawa lagi ke puskesmas dan tamat. Kata-kata Madodepari ini, sekuat apapun dan sesangar apapun kamu, kalau anakmu tidak baik-baik saja, pasti hatimu akan galau.